Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 hingga pasal 3 ayat 5, dalam tema kedatangan untuk pemurnian. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Tritunggal, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur boleh ada lagi saat ini menikmati persekutuan yang mau belajar firman Tuhan. Dikuduskanlah setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang memberitakan, tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Engkau taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa perkatakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, bermohonlah hamba-Mu kiranya mereka merasa terberkati dan penuh sukacita, bahkan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Dalam perikop Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dan dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
minggu terakhir bulan November. Sebagai umat Kristiani, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama, di mana ada 4 minggu Advent yang akan kita rayakan. Barulah kita memasuki Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebagaimana arti kata Advent dari bahasa Latin, yaitu Adventus, artinya yaitu kedatangan. Nah, masa Advent bagi orang percaya itu dikatakan bahwa pertama adalah masa-masa Advent untuk merayakan hari Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Tapi ada juga masa Advent untuk jangka panjang, yaitu untuk eskatologi, untuk Yom Yahweh, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana hari kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak ada orang yang memprediksi kapan saat Yesus dia akan datang kedua kali. Namun saudara, yang pasti firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pasti itu akan digenapi. Dan dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan lagi sebagai bayi yang datang untuk menyelamatkan, tetapi sebagai hakim yang akan menghakimi atau yang mengadili dengan kapasitas kehidupan baik yang jahat, tetapi juga ada yang baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu adalah hak Tuhan. Ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan melihat, karena Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan, apakah itu baik, apakah itu tidak baik. Itu akan terjadi saudara ketika Yom Yahweh, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, intinya saudara, masa-masa Advent, masa-masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan, baik ketika kita akan merayakan Natal, tapi juga ketika kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan pribadi kita, mempersiapkan keluarga atau kelompok komunitas persekutuan kita. Apakah kita benar-benar siap atau tidak siap? Itu tergantung dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang kekasih, minggu Advent yang pertama ini kita membaca dalam kitab Maleaki dalam tuntunan tema kedatangan untuk pemurnian. Saudara, Maleaki itu dari kata Ibrani Malak atau Malaki, yang artinya utusan, utusan Tuhan. Bahwa sang nabi yaitu Maleaki, dia diutus oleh Tuhan menyampaikan suara Tuhan, suara kebenaran kepada bangsa Israel yang baru saja kembali dari pembuangan. Mereka tinggal di Yerusalem. Namun saudara, bangsa Israel, mereka tidak menikmati kesejahteraan. Mereka tidak menikmati kenyamanan, keamanan dalam hidup. Sebab para pemimpin-pemimpin umat, termasuk juga para imam, mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada umat Israel yang mereka pimpin. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan spiritual mereka. Mereka tidak mengayomi. Karena itu saudara, di pasal 2 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara, intinya para pemimpin umat, termasuk para imam yang memberitakan firman Tuhan, mereka mengajarkan hal-hal yang tidak baik, sehingga merusakkan kehidupan umat yang mereka pimpin. Bahkan dikatakan di sini merusakkan perjanjian dengan Lewi. Bahkan banyak orang tergelincir dengan pengajaran yang mereka sampaikan. Para imam mereka hanya suka berkhotbah, dan sebenarnya khotbah mereka tidak mereka lakukan. Suka mengajar tapi tidak mau diajar oleh orang-orang yang berpengalaman. Mereka suka mendidik tapi mereka tidak terdidik iman mereka. Bahkan saudara,
Mereka suka menegur tapi tidak mau menegur. Sehingga kehidupan juga para imam ini sangat bobrok. Dikatakan juga bahwa mereka tidak mampu menjadi pola anutan, sehingga bangsa Israel kawin mawin dengan bangsa yang lain. Sehingga terjadi sinkritisme, mereka mencampur adukan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Israel dengan kepercayaan yang lain. Bahkan di bagian akhir bacaan kita saudara, dikatakan bahwa orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Nah saudara-saudara, artinya penindasan itu terjadi terhadap bangsa Israel, umat yang dipimpin. Sehingga kehidupan moral mereka, spiritual mereka sangat bobrok. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Bahkan saudara dikatakan oleh utusan Tuhan, sang nabi katakan mereka menyusahi Tuhan. Tetapi saudara, mereka berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Artinya mereka enjoy dengan kehidupan dalam dosa. Mereka tidak punya rasa bersalah sedikit pun terhadap Tuhan. Sehingga mereka anggap mereka tidak menyusahi Tuhan. Padahal kehidupan mereka sangat-sangat menyusahi atau menyakiti hati Tuhan. Bahkan juga saudara, mereka menyangka bahwa setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan. Saudara, orang Israel mereka menganggap orang berbuat jahat dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Sementara orang-orang yang setia, orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, melakukan apa yang benar, tidak dikasihi Tuhan. Dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil terhadap mereka. Sehingga mereka semakin hari menumpuk dosa mereka. Bahkan juga saudara dikatakan, di manakah Allah menghukum? Saudara, artinya mereka lagi tidak meyakini akan keadilan Allah, kebesaran Allah, bahkan kasih Allah. Itu karena cara hidup para imam, para pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat yang tidak memberikan teladan dan contoh yang baik. Karena itu saudara, Tuhan mengutus sang nabi, utusannya, Nabi Maleaki, untuk menyampaikan suara Tuhan Allah. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah saudara-saudara, dikatakan bahwa Tuhan akan datang ke baitnya dengan mendadak. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia akan datang, firman Tuhan Allah. Bahkan saudara dikatakan bahwa kedatangannya itu akan seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Seperti pemurni logam mereka akan dimurnikan, seperti sabun tukang penatu, bahwa mereka akan dicuci bersih. Menggambarkan saudara, api yang memurnikan logam itu sangat panas. Sehingga semua kotoran, semua debu yang melekat dalam logam itu akan hangus terbakar sehingga logam itu murni. Badan penatu itu dia akan membersihkan kain dengan bersih. Sehingga kain itu tercuci, dicuci sampai bersih dan tidak ada kotoran. Nah hal ini saudara mau menggambarkan bagaimana bangsa Israel mereka dimurnikan, mereka disucikan, bahkan mereka akan dicuci bersih saudara. Dari segala dosa, dari kesalahan mereka, dari kehidupan mereka yang kotor, yang jauh daripada Tuhan. Agar supaya mereka menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tapi Tuhan sungguh-sungguh menyayangi umatnya Israel yang kembali dari pembuangan saudara. Karena itu dikatakan juga bahwa Israel yang dimurnikan ini menjadi milik pusaka Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang. Mereka betul-betul dimurnikan, dibersihkan, disucikan dari segala dosa mereka. Termasuk juga para imam, para pemuka-pemuka masyarakat, dan pemuka-pemuka agama
agar supaya mereka bersih dari segala kejahatan dan dosa mereka. Bahkan mereka juga bisa memberikan persembahan yang terbaik, yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Itu yang disampaikan oleh utusan Tuhan sebagai malak, sebagai nabi yang diutus Tuhan menyampaikan suara kebenaran kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita? Memasuki masa-masa Advent, masa-masa persiapan kita, penantian kita untuk merayakan Natal, tapi juga untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka seperti logam kita dimurnikan, supaya kehidupan kita murni, bersih, kehidupan kita boleh menanggalkan semua dosa, semua kejahatan, semua kesalahan. Sebab disadari saudara, seringkali kita jatuh dalam dosa. Seringkali juga seperti bangsa Israel kita menuduh Tuhan tidak adil. Kita menganggap bahwa Tuhan dia sudah melupakan kita karena pergumulan kita bertubi-tubi, karena kita belum menikmati apa yang kita harapkan. Padahal semua kenyataan yang diizinkan Tuhan kita lewati, itu adalah bentuk proses Tuhan membentuk kehidupan kita, menggembleng kita, memproses hidup kita, supaya kita sadar ada Tuhan, Sang Halik yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati. Ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha kasih, maha adil, yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Bahkan sampai di penghujung tahun 2022 ini pun kita tetap merasakan bahwa kasih Tuhan begitu sempurna dan nyata. Tapi sangat disadari bahwa akar pahit yang sering kali membuat konsentrasi hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, itu masih melekat dalam diri kita. Artinya masih hidup dalam dosa. Bahkan seperti bangsa Israel, kadangkala kita tidak menyadari dosa kita. Kita tidak menyadari akan keberadaan kita yang rasanya sudah jauh dari Tuhan. Sehingga kita menyangka, bahkan mengatakan seperti perkataan bangsa Israel. Dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara bagaimanakah kami menyakiti, menyusahkan hati Tuhan? Karena kadangkala saudara, dosa itu dianggap sesuatu yang rutinitas. Misalnya, orang terlalu menganggap bahwa berdusta itu hal yang biasa, sehingga seringkali berdosa terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap sahabat, atau terhadap siapa saja. Bahkan kadangkala orang menganggap kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak santun itu adalah hal yang biasa, sehingga menganggap dosa itu biasa saja. Nah, saudara-saudara, itulah anggapan bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Padahal saudara, sesungguhnya kehidupan kita harus dimurnikan, dibakar dengan api, dicuci dengan sabun, supaya kita bersih dari segala noda, dosa, dan kesalahan kita. Karena itu saudara, minggu-minggu Advent ini adalah masa bagi kita untuk mengintrospeksi diri, mengoreksi kehidupan kita, membenahi kehidupan kita dari tidak baik menjadi baik. Dari yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Hidup yang diubahkan, hidup yang dibaharui, hidup yang betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Sehingga pikiran kita jernih, hati kita bersih, yang dapat kita ekspresikan melalui kata-kata yang sedap didengar. Sikap dan kehidupan yang membawa sukacita, tapi juga kegembiraan dan berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih, memasuki minggu Advent, bahkan di minggu-minggu Advent akan merayakan Natal. Biasanya menjadi tradisi dari dulu, setiap umat Kristiani membersihkan rumah, membersihkan gereja. Baik itu yang ada di dalam indoor tapi juga outdoor. Sehingga saudara, segala sesuatu itu harus dibereskan, dibersihkan. Bahkan orang Manado bilang, Ciraro tuh rumah, karena ada laba-laba yang kotor yang ada di plafon, di loteng, di atas sana, termasuk juga di gedung gereja. Ciraro baik-baik supaya bersih.
Nah itu berarti saudara mau mengingatkan torang pe hati dan torang pe pikiran ini mesti ciraro baik-baik dengan firman Tuhan. Supaya bersih, supaya jernih, supaya semua akar pahit, semua dosa yang melekat dalam diri kita torang tanggalkan. Apakah dosa iri hati? Apakah dosa kedengkian? Apakah dosa amarah? Apakah dosa pambadusta? Apakah dosa yang sering kali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam bentuk apa saja, namanya dosa saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa apapun. Jangan enjoy dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari orang sadar diri. Kita benahi kehidupan kita. Atur kehidupan kita, tata hidup kita. Jadi baik, jadi berfaedah, jadi bermanfaat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sebab apa artinya saudara kita merayakan Minggu Advent, kita merayakan Natal. Tapi hidup kita saudara, orang Manado bilang baba gitu terus, hidup dalam dosa. Tidak ada perubahan. Tapi mari saudara, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita benahi hidup kita. Ada pembaharuan dalam hidup kita. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan dosa manusia lama, kita kenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru. Yang betul-betul hidup dalam Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang senantiasa membawa kegembiraan, sukacita di komunitas manapun kita. Sehingga lewat karakter hidup kita, banyak orang terinspirasi untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Selamat merayakan minggu-minggu Advent. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan wopaka lawiran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati kami. Dalam perayaan kami Minggu Advent yang pertama, kiranya kami boleh membenahi kehidupan kami, mempersiapkan diri untuk merayakan Minggu Advent, sehingga kami boleh merayakan Natal nanti dengan penuh sukacita. Biarlah kiranya kami boleh tanggalkan dosa kami membaharui hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan, agar supaya ada sukacita dan damai sejahtera yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami di komunitas manapun. Kiranya kehadiran kami membawa sukacita dan berkat bagi banyak orang. Ini kami yang berdoa Bapa, berkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, tekan like, juga berikanlah komentar-komentar membangun, dan bunyikan lonceng supaya ada notifikasi update dari video saya. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki, agar supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.